Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan edukasi official. Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada pagi hari ini edukasi official akan memberikan informasi terupdate, yaitu hal yang bikin gembira bagi Bapak Ibu yang sudah lolos tahap 1 dan tahap kedua. Ini merupakan yang akan kita sampaikan adalah surat terbaru BKN ubah syarat penetapan NIP P3K guru. Pada poin keempat, bikin gembira hati guru. Ucapkanlah Alhamdulillah. Mari kita lihat yaitu surat terbaru BKN untuk Bapak Ibu yang sudah lolos seleksi tahap 1 dan tahap kedua. Ini merupakan informasi terpenting yang perlu Bapak Ibu ketahui bersama. Dan jika Bapak Ibu baru menemukan channel Edukasi Official, kami mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share. Karena dukungan Bapak Ibu sangat berarti untuk perkembangan channel Edukasi Official. Dan kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya dan atas dukungannya selama ini. Semoga kita sama-sama sukses dalam menempuh khususnya di dunia pendidikan. Baik, kita lihat yaitu bentuk surat terbaru dari BKN ubah syarat penetapan NIP PPPK guru. Badan Kepegawaian Negara BKN melonggarkan persyaratan usul penetapan NIP PPPK guru 2021. Pelonggaran surat itu dituangkan dalam surat BKN yang bernomor 4825 garis miring B strip MP titik 01.02 garis miring SD garis miring D garis miring 2022 tertanggal 7 Maret 2022. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Sinka BKN yaitu Bapak Suharmen membenarkan soal surat pelonggaran syarat usulan penetapan NIP PPPK guru tersebut. Di sini suratnya yaitu tentang pelonggaran syarat usulan penetapan NIP PPPK guru tersebut. Memang benar ada perubahan persyaratan dalam PPPK guru. Persyaratan yang dikeluarkan dalam surat BKN tertanggal 14 Juli hanya berlaku untuk PPPK non-guru. Terang Deputi. Di sini kita tandai Bapak Ibu, yaitu surat yang dikeluarkan oleh BKN yang tertanggal 14 Juli yang lalu itu hanya berlaku untuk PPPK non-guru. Terang Deputi Suharmen kepada jpnn.com Senin 7 Maret 2022. Dia menambahkan perekrutan PPPK guru 2021 bersifat khusus, sehingga ada perlakuan khusus juga dari pemerintah. Dengan perubahan persyaratan tersebut, dia berharap daerah mempercepat proses pengusulan penetapan NIP PPPK guru. Namun masih ada beberapa daerah yang belum mengusulkan mengenai tentang proses penetapan NIP. Dengan surat ini, maka daerah akan segera mempercepat pengusulan penetapan NIP PPPK guru. Berikut ini surat terbaru BKN nomor 4825 garis miring B strip MP titik 01.02 garis miring SD garis miring D garis miring 2022 Jakarta 7 Maret 2022 perihal persyaratan SPTJM PPPK guru tahun 2021. 1. Ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian Kementerian Agama RI. Yang kedua, ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian pemerintah provinsi, kabupaten, kota di tempat. Menyusuli surat kami nomor 3000
132 garis miring B strip MP titik 01.02 garis miring SD garis miring D garis miring 2022 tertanggal 14 Februari 2022 perihal yaitu persyaratan kelengkapan SPTJM bagi usul NIP PPPK. Dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut. Pada tanggal 14 Februari 2022 Bapak Ibu itu mengenai tentang perihal persyaratan kelengkapan SPTJM bagi Bapak Ibu yang sudah lolos seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2 untuk usulan NIP PPK guru. Satu, isi surat tersebut adalah, perhatikan Bapak Ibu, satu, yaitu berdasarkan peraturan Menteri PAN-RB nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021 pasal 44 ayat 1 dinyatakan, sekali lagi, yaitu pasal 44 ayat 1 dinyatakan PPPK yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat 1 diberi gaji Bapak Ibu berdasarkan golongan gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan masa kerja 0 setelah perjanjian kerja ditandatangani. Oke, setelah Bapak Ibu yaitu sudah mendapatkan SK dan perjanjian kerja ditandatangani oleh yang berwenang, maka masa kerja ibu yaitu dimulai dari 0 tahun. Berikutnya, yang kedua, berdasarkan peraturan Menteri PAN-RB nomor 29 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional, pasal 38 ayat 1 dinyatakan PPPK yang telah diangkat sebagaimana dimaksud pada pasal 35 ayat 1 diberi gaji berdasarkan golongan gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan masa kerja 0 setelah perjanjian kerja ditandatangani. Artinya sama prosesnya yaitu guru maupun non-guru. Surat tersebut pada nomor 3 berdasarkan keputusan Menteri PAN-RB nomor 981 tahun 2021 tanggal 14 Juni 2021 tentang persyaratan, yaitu sertifikasi dan seleksi kompetensi teknis tambahan untuk melamar pada jabatan fungsional dalam pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2021 diktum pertama dinyatakan bahwa setiap pelamar yang melamar pada jabatan fungsional dalam pengadaan PPPK wajib memiliki pengalaman sebagai berikut. A. Paling singkat 3 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama. B. Paling singkat 5 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang mahir, penyelia, ahli muda, dan ahli madya. Oke, tadi di sini Bapak Ibu yaitu mengenai tentang pelamar yang melamar pada jabatan fungsional. Yang pertama paling singkat 3 tahun ini untuk jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama. Sedangkan paling singkat 5 tahun ini untuk jenjang mahir, penyelia, ahli muda, dan ahli madya Bapak Ibu, berdasarkan surat tersebut. Berikutnya untuk poin keempat Bapak Ibu, ini yang informasi yang mengembirakan untuk guru Bapak Ibu ya. Dalam lampiran keputusan Menteri PAN-RB nomor 981 tahun 2021
tanggal 14 Juni 2021 tentang persyaratan yaitu sertifikasi dan seleksi kompetensi teknis untuk tambahan melamar pada jabatan fungsional dalam pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2021. Persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada angka ketiga tadi itu tidak termasuk jabatan fungsional guru Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu jika sudah lolos seleksi P3K tahap 1 dan tahap kedua, maka tidak perlu diperhitungkan yaitu masa kerja atau pengalaman 3 tahun tadi Bapak Ibu atau 5 tahun ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat kembali yaitu pada poin ketiga tadi. Pada poin ketiga di sini yaitu pengalaman masa kerjanya paling singkat 3 tahun ya, paling singkat 3 tahun ini untuk jenjang pemula, terampil dan ahli pertama. Dan yang kedua paling singkat 5 tahun ini untuk jenjang mahir, penyelia, ahli muda dan ahli madya. Jadi informasi yang beredar selama ini Bapak Ibu yaitu terganjal karena permasalahan yaitu masa kerja atau pengalaman kerja 3 tahun atau 5 tahun itu bukan untuk guru Bapak Ibu, melainkan untuk jabatan fungsional non guru Bapak Ibu ya. Ini pada poin ketiga pada surat tersebut. Pada poin keempat sudah jelas di sini Bapak Ibu bahwa mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3 tadi Bapak Ibu itu tidak termasuk pada jabatan fungsional guru. Artinya Bapak Ibu itu aman ya, aman. Yaitu tidak perlu pengalaman kerja 3 tahun atau 5 tahun Bapak Ibu ya. Namun ada beberapa yang perlu diketahui ya, sampai sekarang ada beberapa daerah yang belum mengusulkan atau menetapkan ya. Itu tergantung BKD daerah masing-masing apakah sudah mengusulkan ya, sehingga panitia bisa menetapkan NIP tersebut. Oke, selanjutnya yaitu sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Di sini berdasarkan hal-hal tersebut maka usulan penetapan nomor induk PPPK jabatan fungsional guru tahun anggaran 21 itu tidak memerlukan kelengkapan surat pernyataan tanggung jawab mutlak Bapak Ibu. Artinya untuk jabatan fungsional guru itu tidak perlu SPTJM Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kalau sudah lolos seleksi tahap 1 dan tahap kedua dan melakukan pemberkasan itu tidak perlu SPTJM Bapak Ibu ya, tinggal tunggu BKD tersebut mengusulkan penetapan NIP di daerah Bapak Ibu masing-masing. Jika BKD sudah mengusulkan ke panitia, maka panitia akan menetapkan NIP Bapak Ibu sekalian. Jadi tenang ya Bapak Ibu ya, yang selama ini informasinya yaitu harus adanya SPTJM, maka tidak perlu Bapak Ibu SPTJM untuk, ingat sekali lagi, untuk jabatan fungsional guru Bapak Ibu ya, kecuali yaitu non guru, PPPK non guru. Itu diperlukan SPTJM atau pengalaman kerja tadi 3 tahun atau 5 tahun untuk jenjang tertentu. Maka terhadap kebenaran dan keabsahan masa kerja calon PPPK demikian kami sampaikan, dan kiranya usul penetapan NIP PPPK guru dapat segera diselesaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Aris Widianto ya. Jadi Bapak Ibu tenang, tidak perlu SPTJM ya. Tinggal tunggu saja dengan sabar. Semoga NIP Bapak Ibu ya akan segera diterbitkan dan akan mendapatkan SK Bapak Ibu. Ini merupakan informasi yang sangat ditunggu-tunggu Bapak Ibu ya. Yang selama ini mungkin Bapak Ibu guru dimanapun berada banyak yang galau atau yang resah mengenai tentang belum penerbitan, yaitu belum penerbitan NIP karena mungkin terganjal dengan SPTJM. Sekali lagi Bapak Ibu di sini ya, mengenai tentang kelengkapan surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM ini bukan termasuk pada jabatan fungsional guru. Di sini sudah jelas Bapak Ibu, yaitu sebagaimana yang dimaksud pada angka 3 tadi itu tidak termasuk pada jabatan fungsional guru Bapak Ibu
ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu yaitu atau daerah tidak perlu yaitu melengkapi kelengkapan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau disebut dengan SPTJM yang selama ini beredar ya, yang selalu merasakan Bapak Ibu guru dimanapun berada. Oke ya, terima kasih informasi ini Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu, edukasi selalu berada di sekitar Bapak Ibu untuk memberikan informasi terupdate ya. Informasi ini baru saja ya dikeluarkan oleh PAN RB tersebut untuk Bapak Ibu ketahui. Sekali lagi kami mohon dukungan Bapak Ibu ya, supaya kami tetap semangat memberikan informasi terupdate dan terpercaya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.